Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Qurtubi, Lebak, dan nasab palsu Pak Alwi. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Qurtubi asal Lebak kembali membela nasab Pak Alwi tanpa dalil. Nasab Pak Alwi telah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan hasil tes DNA bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Pak Alwi melenceng ke haplogrup G, yaitu haplogrup yang memastikan bahwa Pak Alwi itu bukan keturunan biologis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan semua dalil itu, Qurtubi masih bergeming membelanya. Dalam sebuah video yang diunggah Islamic Brotherhood Television 8 Juli 2024, Qurtubi menyampaikan pembelaannya terhadap nasab Pak Alwi yang tertolak. Ia menyampaikan beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa Qurtubi telah menulis sebuah kitab sanggahan untuk tesis penulis. Kedua, kitab itu belum disebarkan. Ketiga, alasan belum dibuka itu adalah karena belum berhadapan dengan penulis. Keempat, Qurtubi menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus soleh dan yang berjalan di jalan salafus soleh seperti Ibnu Hajar Asy-Syaqawi dan Murtado Az-Zabidi. Kelima, Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi tetapi ternyata mau memecah belah pribumi. Keenam, Qurtubi menunggu undangan untuk mengadu hujah. Poin pertama, Qurtubi mengatakan telah menulis sebuah kitab. Lalu poin kedua, kitabnya belum disebarkan, dan poin ketiganya ia beralasan karena belum berhadapan poin-poin. Poin-poin itu aneh. Ulama menulis kitab itu alasannya adalah untuk agar kitabnya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin, agar kaum muslimin mendapat ilmu dan penulisnya mendapat pahala. Selain dua tujuan itu, penulis sebuah kitab atau buku adalah tercela. Gembar-gembor hampir setahun bahwa Qurtubi telah menulis kitab dan bahwa kitab itu adalah bom nuklir untuk kitab penulis yang membatalkan nasab Pak Alwi. Tetapi sampai saat ini wujud kitabnya pun tidak berani ditampilkan. Itu artinya apa? Tentu pembaca telah mengetahui jawabannya. Walaupun penulis belum membaca hasil karya Qurtubi, penulis sudah dapat menebak isinya berdasar apa yang Qurtubi sampaikan dalam debat yang diselenggarakan oleh para kuncen makam Sultan Banten, Sayyidina wa Maulana Waliyul A'zam Al-Qutub Al-Arif Billah Khalifatullah fi Banten Sultan Maulana Hasanuddin. Tidak ada dari banyaknya kalimat yang disampaikan Qurtubi dalam debat itu satupun yang dapat menjawab pertanyaan penulis. Dalam debat itu, Taufik Segaf sebagai ketua RA kabur tidak mau hadir. Secara lembaga, RA menyatakan tidak mau mengirimkan wakilnya pula. Penulis pun akhirnya tidak hadir karena tidak ada perwakilan RA. Acara yang semula akan mempertemukan penulis dengan RA itu akhirnya menjadi ajang debat kusir tanpa makna apa-apa. Walau tidak hadir, penulis ingin tahu arah mereka yang berdebat itu. Untuk itu, penulis titipkan 3 pertanyaan kepada Gus Aziz Jazuli untuk dijawab pembela Pak Alwi. Dari 3 pertanyaan itu, satu pun tidak ada yang bisa menjawab, termasuk Qurtubi. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: yang pertama, adakah kitab atau sumber valid lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Yang kedua,
Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan sebutan Ba'alwi? Sebutkan. 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh semua yang hadir dari pembela Ba'alwi, termasuk Qurtubi. Dari situ para Ba'alwi jangan berharap banyak dari kitab Qurtubi. Isinya dijamin tidak akan bisa menjawab tesis penulis. Qurtubi tidak akan mampu membawakan dalil apapun untuk ketersambungan nasab Ba'alwi. Tidak akan. Kenapa? Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah. Cara mencari sumbernya unik. Ia yang bisa menelusurinya adalah ia yang telah memahami ilmu metodologi. Penelitian yang dipelajari di bangku akademis minimal S1. Kemampuan membaca kitab saja tidak cukup untuk menganomali narasi mapan yang keliru. Ia akan terbelenggu oleh indoktrinasi non-akademis yang akan menghalanginya untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Ungkapan Qurtubi ketika menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus soleh dan yang berjalan di jalan salafus soleh seperti Ibnu Hajar, Asy-Syaqawi, dan Murtado Az-Zabidi adalah isyarat bahwa dalil yang akan ia bawakan hanya taklid semata. Dalam dunia akademis, taklid kepada ulama itu tidak tercela sepanjang ia mengetahui dalil-dalil apa yang digunakan oleh ulama yang ia taklidi. Sementara ia yang mengatakan taklid kepada ulama tanpa mengetahui dasar apa yang digunakan ulama itu, pada saat yang sama ada ulama yang menyampaikan dalil yang shareh menyatakan sebaliknya, hal itu sangat tercela. Adapun ungkapan Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi, tetapi ternyata mau memecah pribumi. Ungkapan itu salah sasaran. Seyogyanya narasi itu disampaikan kepada kaum Ba'alwi agar mereka mempertahankan nasab mereka yang terbukti palsu itu. Hanya dari kalangan mereka sendiri, tidak melibatkan kaum pribumi. Karena kaum pribumi tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujah, penulis sudah melayangkan undangan kepada RA untuk mengadu hujah dengan penulis. Jika RA mau, RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi Qurtubi tinggal WA Taufik Syihab bahwa ia siap menghadapi penulis mewakili RA, lalu RA menyampaikan kesiapan kepada penulis untuk mengadu hujah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.